Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul rahmah wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para guru, para asatidz, para puja, tokoh masyarakat, jamaah sholat tarawih, sholat isya dan tarawih Masjid Jami An-Nur yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita sholat tarawih malam ke-28. Kira-kira kurang, kalau lebarannya Senin berarti 3 kali lagi ya, tapi ada yang pengennya lebarannya Minggu, ada yang Sabtu. Berarti kalau yang pengennya Sabtu hari ini terakhir sih ya. Kalau Senin lebarannya berarti kita 3 kali lagi, jadi 2 kali sekarang, besok, lusa. Kalau Ahad lebaran berarti besok terakhir ya kan? Malam Sabtu. Jadi mengantisipasi bahwa yang belum zakat besok Jumat, Sabtu itu salurkan zakat fitrahnya. Kenapa? Walaupun secara hitungan hisab itu Senin, bisa jadi kemarin aja Jawa dari timur Indonesia, ya kan, tengah nggak kelihatan bulan, ternyata muncul di Aceh, dinyatakan Ramadan. Jadi ini untuk panitia, Sabtu sudah harus dibagi. Sabtu, jangan nunggu Minggu. Kalau Minggu tiba-tiba malamnya kalah kabur. Ini aja ingatin aja untuk panitia, Sabtu udah bagi malamnya, malam Ahad gitu, untuk zakat fitrah. Nanti yang belum nyusul begitu saja. Bapak saya hormati, ketika Rasulullah SAW Mi'raj di langit pertama, beliau ketemu Nabi Adam. Beliau salam kepada bapaknya manusia. Nabi Adam tertunduk, dia nengok ke kanan, senyum. Ketika nengok ke kiri, menangis. Ditanya sama Rasulullah, wahai bapak manusia, Nabi Adam, kenapa engkau ketika menengok ke kanan engkau senyum, dan ketika engkau menoleh ke kiri engkau menangis? Ya Rasulullah, manusia pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi Adam, ketika saya menengok ke kanan, ya Allah, saya senang. Di antara anak keturunanku yang ikut dengan barisannya Habil. Dan ketika saya menengok ke kiri, saya sedih. Banyak juga pengikut-pengikut Qabil. Jadi manusia generasi di zaman Nabi Adam yang belum banyak penduduk, belum banyak namanya manusia, masih sangat terbatas sekali antara hak dan batil sudah nyata.
Manusia sudah terbagi menjadi dua. Ada bendera Habil, ada bendera Qabil. Sampai sekarang, jadi kita ini hanya ada dua. Mau ikut Qabil apa ikut Habil? Keluarga kita mau dibawa mengikut benderanya Habil atau ikut benderanya Qabil? Bagaimana ikut benderanya Habil? Mereka yang ahli berbuat kebaikan, taat sama Allah, senang berbuat kebaikan di dunia. Jadi gak usah heran ketika kita melihat ada mungkin di sekitar kita atau sering menjadi pemandangan yang keseharian kita lihat. Orang-orang yang berlumur, yang berbuat dosa dan seterusnya, itulah nanti ikut benderanya Qabil. Masing-masing nafsi besok. Tinggal bagaimana kita akan membawa keluarga kita. Allah sudah sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya nas, manusia, wal hijar, dan batu. Maukah keluarga kita terjerumus ke sana? Tinggal kita sekarang hidup di dunia. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya dengan datangnya Ramadan. Maka begitu Nabi naik di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langsung disambut, ya Rasul, saya iri dengan engkau. Ada apa gerangan Nabi Musa? Engkau diutus terlebih dahulu dari aku. Engkau diberikan umat yang cerdas, umat yang kuat, umat yang umurnya panjang. Sementara aku dikasih umat di akhir zaman, umurnya pendek, fisiknya tidak sekuat umatmu, wahai Nabi Musa. Dijawab oleh Nabi Musa, benar ya Rasulullah. Saya memang diberikan kelebihan umatku, umurnya lebih panjang daripada umatmu. Umat Nabi Musa itu 400-an, 450. Ada jamaah sini yang mau umurnya 400. Kita doakan. Gak ada temennya, tengok berangkat ke Anur sendirian. Gitu. Permasalahannya bukan panjangnya, barokahnya, berkahnya. Ukiran kebaikan itulah yang menjadi prioritasnya, bukan lamanya beda di dunia, tapi kualitas daripada umur itu. Karena bagaimanapun kita hanya akan melalui fase berikutnya adalah akhirat, yang di sana hanya ada dua tempat. Kalau nggak ke surga ya ke neraka, nggak ada yang nyasar tempat lain. Kalau nggak ada di surga, bapak nyari nggak ada di surga temennya, berarti di neraka. Kan begitu. Bapak nyari di neraka temannya nggak ada, oh berarti temannya di surga. Itu saja. Begitu saja. Nah, kembali kepada cerita tadi, Nabi Musa sampaikan, benar umatku memang diberikan umur yang panjang dan kuat fisiknya. Fisiknya kuat Pak. Ratusan tahun umurnya. Umur umat Nabi Muhammad 50, 60, 70, Siti Wasabain. Antara 60 70. Kalau sudah mulai 50 sudah mulai banyak pantangan, ya kan? Gitu. Sudah mulai banyak aturan yang harus dihindari, pola hidup, pola makan, gitu. Iya, tidak sekuat dulu. Mulai 60 apalagi 70 sudah mulai. Walaupun sebagian ada yang kuat di usia 80 dan seterusnya, tidak banyak. Tapi apa kata Nabi Musa? Umatku panjang, ibadahnya kuat, tapi
Allah berikan keistimewaan kepada umatmu. Saya lihat banyak dari umatmu Muhammad yang masuk ke dalam surga, sementara umatmu sedikit yang masuk surga. Maka kita beruntung Bang, dijadikan umat di akhir zaman. Kita ketemu dengan Rasulullah, tidak ketemu dengan Nabi tapi kita beriman. Tidak ketemu dengan Nabi kita tapi kita mau berpuasa. Tidak ketemu dengan Nabi kita mau ikutin aturan-aturannya. Kita berpuasa, alhamdulillah. Ya kan? Kita ini alhamdulillah jadikan umat Nabi Muhammad. Puasanya sebulan Pak. Coba kalau syariat Nabi Daud diterapkan ke kita, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, kira-kira gimana Pak Cepi? Sebulan aja umur tadi ada yang minta satu lebarannya. Gimana? Selang-seling, seumur hidup selang-seling itu syariat Nabi Daud. Ada lagi yang disyariatkan puasanya hanya tanggal 13, 14, 15 tapi dia bulan. Itu lebih banyak ini dari kita. Kalau nggak 29, 30. Kalau yang disyariatkan yang tanggal 13, 14, 15 kali 12, 36 hari masih beda. 1 minggu 6 hari ya dengan kita. Maka tidak perlu. Sudah begitu, 1 bulan doang kita kewajibannya. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini yang harus kita manfaatkan. 3 hari dari sekarang ini. Mari ada kesempatan. Siapa tahu Lailatul Qadar yang belum Allah turunkan. Bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok kan gitu. Nah, alhamdulillah menyediakan sahur di An-Nur, masya Allah luar biasa. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah limpahkan itu semuanya. Allah ganti dengan limpahan rahmat serta kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita manfaatkan waktu yang tidak banyak lagi untuk menambah budi-budi amal soleh kita di Ramadan. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa menemui kembali. Tahun ini kita kehilangan saudara kita. Biasanya Pak Rudi ke sholat malam, rajin yang mulai ikut dengan kita. Tahun ini tidak bisa. Tahun depan siapa lagi yang tidak bisa itu? Ya, bisa jadi Ustaz belakangan, Bapak duluan, atau Bapak duluan saya belakangan. Pak Madinah mau membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya bisa menemui malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.